Kalau misalnya pun ada yang bully aku nih, misalnya satu atau Kak Alfi atau tentang Project Wonderland, itu diserang dia. Oh, diserang rame-rame ya? Iya, diserang. Woi, Ini emang lu bisa kayak gitu, kayak gitu-gitu. Oke, kita ngobrol apa kabar Rabia? Baik. Sehat? Sehat luar biasa. Kayaknya sehat banget, kulitnya glowing gitu ya? Oh iya? Kelihatan Iya. dari mana tuh? Karena tadi kena sinar matahari. Mungkin karena dari cahaya itu Dari jadi cahaya. bersinar ya. Iya, tapi kamu kayaknya ini ya, maksudnya nggak khawatir sama sinar Oh, matahari? tidak pernah takut. Enggak. Yang takut manajer saya. Oh, Dia takut saya Iya. hitam, padahal sudah hitam gitu loh. enggak sih, mungkin. biasa diving. Enggak, soalnya biasanya aku kan orangnya suka yang kayak misalnya surfing, main bola. Jadi kan itu semua di Main outdoor bola kan. juga? Iya, main bola. Punya klub? Punya. Hebat banget ya. Suka Messi atau Ronaldo? Ronaldo. Messi juga. Oh, Messi juga. Dia baik hati banget berarti ya. Kenapa emang? Iya kan biasanya orang suka Ronaldo aja atau Messi aja. Iya. Sofia ya dua-duanya biar Dua-duanya. menyenangkan dua-duanya. Iya, betul. Ini apa? Aku mau lihat bagaimana dulu pertama masuk idol itu seperti apa sih, kan dulu awal dari idol, dari idola cilik dari juga idola kan? cilik, ya. Terus masuk ke setelah itu ke beberapa Ajang-ajang lain. Iya, ikut Voice. Jadi awalnya itu aku 2013 aku ikut idola cilik. Terus aku waktu itu ikut audisi dari Kota Manado karena memang aku asalnya dari Desa Nuangan ya, Kabupaten Pulang Mongondo, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya? Iya, jadi aku waktu itu ikut idola cilik dan alhamdulillah dari sekian banyak peserta itu aku bisa terpilih sampai ke top 5 gitu. Top 5 ya? Top 5 idola cilik. Dan akhirnya dari top 5 itu kan aku sudah di dalam manajemen, kontrak sama manajemen. Akhirnya aku stay di Jakarta, tinggal sama om dan tante aku di tempatnya di Bekasi sih. Terus sambil sekolah di situ, sambil ikut-ikut organisasi OSIS gitu kan. Terus ikut kompetisi-kompetisi. Pokoknya setiap ada kompetisi aku selalu bilang sama teman, aku selalu nanya malah gitu, kalau misalnya kalian tahu ada kompetisi di mana, please kasih tahu aku gitu. Karena aku memang senang ada lomba-lomba gitu, senang ketemu sama teman-teman juga gitu. Terus akhirnya di 2018 itu, di 2018 itu aku ikut The Voice Indonesia. Nah, The Voice Indonesia itu aku sampai di babak live round. Nah, itu aku di coaching sama Coach Anggun. Anggun Sama Coach Anggun Cesasmi. Oke, Cesasmi. Gitu live round. Jadi itu kalau nggak salah di 3 besarnya. Sudah di 3 besarnya di coachnya Anggun gitu. Pada akhirnya setelah aku ikut The Voice Indonesia, udah keluar lanjut sekolah lagi, terus akhirnya aku ikut Indonesian Idol 2019 ke 20. ya. Iya gitu. Dan alhamdulillah sampai di top 8 sampai Top 8 sekarang. ya. sampai Oke. dikagumi sama si Hanang sama si itu ya. Hampir semuanya mengagumi ya. Sama ini apa? Kamu juga nyanyi lagu-lagu keroncong tuh waktu pas sama si apa? Sama James sama. James Adam, Begins. Iya, jadi Oke banget lagu ya. Begins itu kita rubah ke Keroncong. ke keroncong Keroncong. gitu. Kan biasanya kan awalnya tuh langsung kayak ngerok gitu kan. Tapi itu kita ubah ke keroncong gitu. Nah, oke. Berarti pindah ke Jakarta itu usia ini dong. SMA-nya di sini berarti. Iya, aku di sini. Berarti di 15 tahun atau Enggak. Waktu 16? itu aku pindah sini 14 tahun. 14 muda banget ya. 14, ya. Kanita itu. Oh, aku apanya sekolahnya? SMA. Aku SMK. Oh, SMK. Paramita. Paramita. Oh, Paramita. Paramita. Paramita Mataram kita deket ya. Dekat kok, dekat. Paramita, jadi waktu itu aku ngambil jurusan multimedia. Iya. Cegah digital Iya, ya. jadi maksudnya itu berguna, Iya, berguna banget untuk ya. aku sekarang, Iya, ngedit betul. video, ngedit foto. Bisa sendiri. Bisa, makanya kan Ajarin aku ya. sering konten-konten gitu kan. Pokoknya Iya, apa keren, aja keren. ada yang aku tahu ya aku buat. Iya, iya. Dan waktu pas yang kemarin itu dia ngedit. Oh iya. Yang mana? Project. Oh, enggak, itu mah Profesional asal- itu ya. Iya. Profesional. Novia, Ya, gimana ya setelah pernah bayangkan dalam situasi seperti ini nggak? Sebelumnya ketika masuk sebagai babak 18 Indonesian Idol, lalu ada Project Wonderland
pernah bayangin sebelumnya nggak dalam hidupmu sebelumnya akan berada dalam situasi yang sekarang? Nggak pernah sih, Nggak pernah ya? cuman ngikutin prosesnya aja. Tapi Ngikutin dulu proses. cita-citanya pengen jadi entertainer, penyanyi atau pembawa acara atau apa? Sepak bola, Rum. Sebenarnya aku anaknya apa ya, memang aku dari basic kan memang suka nyanyi gitu. Tapi aku juga suka mencoba yang Hal lain baru ya? gitu, kayak itu kayak misalnya main film juga oke. Jadi semuanya pengen aku coba gitu. Gitu ya? Maksudnya sekarang kan masih di usia muda, jadi kita harus coba segala sesuatu. Jadi pengalaman juga biar lebih banyak lagi gitu. Betul. Memang sih menarik banget. Berarti ini sekarang yang sebelum Wonderland tuh pernah ada single gitu ya? Pernah satu single yang keluar di label aku, Hits Hits Records. Records. Iya Hits betul. Judulnya apa? Ingin Jatuh Cinta. Oh, ingin jatuh cinta ya. Berarti Udah pernah? Sebenarnya itu tentang ghosting sih. Oh, tentang ghosting. Yang datang terus tiba-tiba menghilang gitu. Keterlaluan banget orang Keterlaluan yang banget. mengghosting. Tapi kan? bukan dalam itu pengalaman pribadi kan. Ada Enggak. juga. Ada sih. Cuman nggak yang parah banget. Iya. Itu biasa ya. Biasalah. Novia, Ya. gimana setelah ketika Wonderland gini nih masuk 8 besar idol kemarin itu gimana di kampung halaman itu heboh nggak? Heboh banget. Jadi Heboh aku waktu itu pulang kampung kan. Maksudnya mau say thanks, terima kasih untuk masyarakat di sana karena udah support aku gitu kan. Akhirnya aku pulang di Manado, aku disambut, terus ada konvoy juga. Waduh. Terus ada konser di 3 titik gitu. Jadi Kabupaten Bula Mongondo itu aku nggak berhenti. Jadi aku cuman berhenti sebentar doang di rumah aku. Jadi cuman semalam istirahat, abis itu langsung subuhnya itu langsung lanjut lagi ke desa yang lain gitu. 3 titik ya? 3 titik. Luar Dan biasa itu ya. satu titik aku bisa nyanyi sampai 8-9 lagu. Dan itu 3 hari berturut-turut dan langsung balik ke Jakarta lagi. Ya ini memberikan hiburan untuk masyarakat asal. Karena aku juga kan senang gitu kan. Betul. Maksudnya salah satu cara aku untuk bisa menghibur mereka di sana dan berterima kasih atas segala support yang sudah dikasih ke aku gitu. Betul. Nah, setelah ini kan ada project Wonderland itu. Kamu pertama dihubungi sama Alfi itu waktu itu Iya, kok gimana? bisa? Benar itu. Kok bisa gitu? Bisa nggak sih diceritain? Kamu udah cerita di mana-mana ya, tapi gimana sebenarnya ceritanya kok pada akhirnya bisa ikutan di produksi yang luar biasa itu? Aku pun nggak tahu ya. Aku pun nggak tahu karena waktu itu aku posisinya lagi di kampung, lagi pulang kampung. Terus tiba-tiba manajer aku telepon, katanya ada project Wonderland Indonesia ini. Mbak Dian? Terus aku bilang, iya Mbak Dian. Mbak Dian ya? Manajer aku Mbak Dian. Terus ditelepon, katanya siap-siap karena mau ada project besar nih Wonderland Indonesia. Bilang, wah apa itu gitu kan. Terus aku belum dikasih tahu projectnya kayak gimana, tapi udah dikirimin lagunya. Tuh di saat itu juga aku bilang, waduh ini kayaknya ajaib nih projectnya gitu. Dari lagunya aja tuh udah 9 lagu daerah dan penutupan lagu nasional ya kan. Tapi katanya siap-siap aja karena masih belum tentu nih kamu yang akan kepilih gitu untuk Karena jadi waktu penyanyi. itu edisi berapa orang? Banyak sekali. Di audisi banyak orang? Iya. Bukan di audisi sih, jadi mereka sendiri yang pilih. Oh, mereka sebenarnya. milih ya. Iya, dan request dari orang. Jadi waktu itu mereka pernah buat di Kayak story-nya polling gitu? mereka, poll gitu. Jadi mereka tulis tuh fans-fansnya mereka mungkin kasih nih nama-nama dan itu banyak banget nama-namanya. Ada di behind the scene-nya Alfi Ref. Oke. Jadi dia buat behind the scene 1, 2, dan 3. 3-nya belum keluar. 1 dan 2 sudah keluar. Nanti kalian bisa tonton di situ dulu. Penjelasan lebih dalamnya lagi ya. Terus udah, alhamdulillah akhirnya aku kepilih di project itu. Iya. Aku dari Manado itu berangkat langsung ke Bali gitu. Salah satu yang kepilih kamu itu karena kamu sebenarnya sebagai talent dan kamu tuh tidak cerewet dan kayak enak lah mau dipanasan di air kamu kayak enak salah satunya itu kan. Iya, memang mereka ini Wonderland Indonesia, Alfi Ref dan juga tim itu memang mereka punya kriteria sendiri untuk penyanyinya. Jadi Kriterianya apa? Kriterianya itu pokoknya dia harus mempresentasikan Indonesia. Mungkin mereka lihat waktu itu kalau nggak salah, aku kan sering tuh posting di Instagram aku yang aku loncat dari tebing ke laut, terus aku posting yang di gunung-gunung gitu. Jadi mungkin mereka bilang
wah ini pas banget nih. Tipikal cocok banget. Tipikalnya cocok banget, dan udah gitu mereka nggak mau artis yang ribet juga, yang gitu ya? malah bikin mereka pusing gitu, ya? karena mereka kan orangnya lapangan banget ya. Takutnya mereka nggak bisa ngurusin si artisnya ini kalau misalnya emang ribet banget. Udah gitu kan tantangan-tantangan yang memang dalam proses syuting tuh bukan tempat yang gimana gitu nyaman gitu kan. Tapi memang ada tantangan-tantangan, misalnya kayak pakai baju yang panjang, kamu harus loncat ke batu kayak gitu-gitu, dia lari-lari dengan riasan kepala yang berat kayak gitu kan, butuh effort juga kan. Jadi ya itu salah satunya mereka kenapa pertimbangannya ya. Yang ngubungin ketika ngasih tahu bahwa oke, Novia kamu yang terpilih itu Mbak Dian. Iya, katanya Dek, jadi nih Project Wonderland Indonesia kamu yang dipilih sama mereka gitu ke aslinya. Pernah nanya nggak sih sama Mas Rev ya? Mas kenapa kok milih saya gitu, pernah nggak sih? Ya itu. Yang tadi itu ya? Iya, mempresentasikan Indonesia segala macam gitu. Menarik ya. Saya ikut bangga sih. Terima kasih. Anak muda kayak kamu ya, Mang ya. Keren loh. Aku betul lihat, kan aku dikasih tahu lah sama aku betul. Ini yang lagi trending. Iya, dia terharu sampai terharu. Oh iya? Pas terharunya pas nyanyi lagu apa? Bagimu Negeri. Nah, itu dia. Memang di situ kita nangis. Itu kamu juga nangis ya? Aku nangis di situ. Dan semuanya nangis karena apa ya? Walaupun kita tidak buat apa-apa untuk Indonesia, tapi kayak memiliki rasa kita tuh lahir di tanah Indonesia loh. Kita tuh anak Indonesia gitu. Walaupun kita walaupun kita merinding kan aku. Walaupun kita kayak nggak buat apa-apa, tapi pas nyanyi lagu Indonesia, wow, luar biasa. Masuk ke jiwa. Jiwa nasionalisme itu naik bangkit dan terbukti gitu loh. Di saat kita nyanyi itu, nangis sambil nyanyi, itu feedback dapat lagi ke penonton gitu. Maksudnya dari penontonnya itu dapat feedback dari kita gitu. Kerasa gitu apa yang kita rasain. Respon penonton paling banyak setelah melihat video Wonderland Indonesia itu apa? Yang sebagian besar itu, yang membuat kamu itu kayaknya hampir 100% ini ya, memuji ya. Iya, positif lah ya. Iya, positif semua sih alhamdulillah. Dan mereka itu dan mereka juga maksudnya apa ya, mereka tuh bersinergi bersatu untuk mentrendingkan video ini gitu loh. Betul. Karena saking bangganya dengan video yang katanya ini sudah bukan kelas biasa lagi, tapi bisa sudah di atas kelas kakap. Kelas kakap ya. Kelas kakap lah gitu. Tapi kamu pas menari Bali itu di situ sebenarnya, kalau tari Bali kalau saya lihat itu kamu agak kaku kan ya, karena belum maksudnya hari itu dan kamu mempelajari hari itu kan. Langsung. Jadi aku nggak ada latihan sama sekali. Nggak ada latihan. Jadi tuh maksudnya dari improvisasi aku aja gitu. Mereka pun nggak tahu kalau aku kayak gitu. Jadi pas aku keluar, aku cuma lihat dari sudut mata aku aja, ini penarinya dia gerak kemana gitu kan. Jadi aku ngikut-ngikut aja gitu. Makanya gerakan badan sama tangan itu Iya, tapi hasilnya oke kan ya. Iya, apalagi spontan ya. Belum pernah belajar kan? Enggak pernah. Hebat. Jadi aku cuma ngelihat dari mereka aja, oh penari Bali itu biasanya tuh kayak gini-gini, terus matanya dibuka kan. Sambil jalan jadi nengok-nengok. Iya, yang penting aku ya udah ikutin aja. Kamu memang punya basic itu ya? Enggak punya. Enggak pernah latihan. Dulu masih kecil banget sih, SD kelas 3 kayaknya, kelas 3 SD itu aku pernah ada coba latihan nari waktu itu, tapi cuma beberapa kali doang, tari kabela itu dari daerah aku, Bola Amongondo. Nah, dari situ aku udah lupa caranya kayak gimana. Terus habis itu kan aku ikut silat. Jadi badan aku langsung kaku gitu, kayak iya. Jadi udah abis itu udah nggak bisa kaku-kaku lagi. Maksudnya nggak bisa nari yang lemas gitu. Iya, gemulai gitu. Jadi kamu ikut latihan silat juga? Iya, apa silat. Apa perguruannya? Belibis putih. Belibis putih Asalam Manado. Lu belut putih ya? Belut putih. Lu belut putih. Lele putih. Iya, hebat banget ya. Kamu bisa nyanyi, terus improvisasi nari yang event termasuk nari Bali dan lain-lain. Dan orang tuh banyak mikir kalau itu aku latihan dulu sama penarinya sebelumnya. Strukturnya, ternyata enggak ya? Itu syuting berapa hari waktu? Iya, itu berapa lama? Cuma 4 hari. Cuma 4 hari. Prosesnya berat enggak?
Enggak sih, aku enjoy aja sih. Enjoy. Mungkin yang berat itu karena aku ganti-ganti baju terus ya. Dan juga aku harus ganti Paling berat make up. tinggi itu apa sih? Iya, dari Kalimantan, Paris Barantai yang Harus pembukaan. lari lagi. Iya, opening lagunya tuh kan Paris Barantai. Nah, yang dari Kalimantan itu yang paling berat. Oh ya, dari Itu kamar. 3 kilo lebih. Oh, 3 berat ya 3 kilo Iya, ya. 3 kilo lebih. Udah gitu aku harus pakai itu tuh harus turun dulu karena kita kan syutingnya itu tuh kayak ada di dekat air terjun, jadi kita harus turun ke bawah dulu. Jadi aku sambil pakai itu tuh kepala yang berat itu. Itu biasa diving ya. Iya. Biasa naik gunung ya. Bukan itu sih sebenarnya masalah, beratnya itu Oh, iya. yang lama gitu. Jadi si manajernya Kak Alfi Rev ini selalu standby di samping aku buat kayak dikit-dikit kalau misalnya aku udah pusing dia agak angkat sedikit. Jadi agak ringan gitu kepala aku. Jadi ini tantangan fisik juga ya. Fisik Iya, fisik fisik ya. harus kuat. Fisik ya. Kuat banget. Iya iya menarik. Nyeker itu nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, jalan atau syuting tuh selama syuting nggak pernah pakai sendal, nggak pakai sepatu. Itu ada berapa lagu ya? 7. Di situ semua ada 10 lagu total. Tapi aku nyanyikan lagu daerah itu ada 8 dengan Satu satu yang penutupan Padamu Negeri. Karena yang satu lagi kan dinyanyikan sama ibu Yang itu Jawa kan itu. yang Jawa, lele dong itu kan, lelu ledung. Itu Iya. kamu menghafalkan itu 10 lagu itu berapa hari? Iya itu nggak mudah loh ya. Nggak Iya. mudah loh. Karena kan cengkok-cengkoknya itu kan harus Betul. dapat kan. Betul. Sebenarnya aku yang susah itu malah bagaimana pelafalan liriknya. Oh karena itu kan Itu kan bahasa daerah, lagu Iya, daerah ya. betul. Lagu daerah. Jadi waktu itu aku langsung fokus ngafalin di hari itu juga, satu hari. Hebat banget ya. Karena memang di 9 lagu daerah itu kan aku sudah hafal beberapa juga. Oke. Tapi maksudnya aku harus make sure lagi nih. Karena lagu daerah itu adalah lagu yang sensitif gitu. Iya, betul, Ketika aku salah, pasti orang-orang yang di daerah komentar, iya kan? Iya. Jadi aku yang harus perhatikan tuh gimana aku buka YouTube gitu kan. Ini gimana Untuk dia pelafalannya ngomongnya. ya? Iya. Dia ngomongnya yang benar kayak gimana. Jadi aku sambil baca sambil dengar juga Nggak gitu. bisa nanya-nanya ke siapa gitu ya. Aku nanya sih sama teman-teman aku yang memang dari daerah itu. Ada beberapa yang aku tanya gitu, ini benar nggak sih gitu. Jadi pas take vokal tuh yang dibenarkan itu cuman dari Jawa Barat doang. Yang mesat ngapung luhur jauh di awang-awang meber. Itu beda artinya sama meber sama meber. Oh. Kalau meber tuh kalau nggak salah sayap. Terbang. Kalau nggak salah Mabur, iya. meber. Meberkan Meber. gitu. Bukannya meber ya. Iya, betul. Meber. Nah itu Iya. kamu Iya. begitu menyanyikan itu ada rasa takut salah dan punya beban nggak? Ya pasti beban. Bebannya berat. Ya? Beban karena ya itu dia, itu sensitif sekali Iya, lagunya. betul. Betul. Karena kan membawakan lagu daerah, kalau Iya. satu kata pun yang salah Betul. pasti akan diprotes. Itu sangat sensitif di kuping orang daerah gitu. Tapi mungkin juga misalnya kayak saya orang Jawa, misalnya kamu ngomongin sesuatu gitu juga mungkin tadi memang ada kemungkinan untuk sensitif, tapi mungkin juga memaklumi kali ya. Oh iyalah, dia orang dari Sulawesi Utara soalnya. Cuman kalau misalnya netizen yang ngerti, Iya. tapi kalau netizen yang ngeselin, Iya, ya kan? apalagi ini semua tergantung netizen coy. Iya. Tapi nggak ada yang komen-komen negatif atau pembulian, nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau misalnya pun ada yang bully aku nih, misalnya satu atau Kak Alfi atau tentang Project Wonderland, itu diserang dia. Oh, diserang rame-rame ya? Iya, diserang. Woi, Ini emang lu bisa kayak gitu, kayak gitu-gitu. Iya, pasti mendukung yang terbaik. Iya. benar-benar. Dan itu kamu pas tayang di YouTube atau di apa, kamu dikasih tahu nggak dikasih tahu ya? Nggak dikasih tahu sama sekali. Jadi Oh, nggak dikasih tahu Iya, buat jadi- nanti tayangnya Nggak. kapan nggak? oh Ya? kalau misalnya kapannya aku dikasih tahu, cuman preview aku nggak lihat sama sekali. Jadi langsung lihat videonya. di YouTube aja. Iya, langsung di hari itu juga di tanggal 17 aku nggak pernah dikasih tahu tuh preview videonya kayak gimana aku mukanya. Jadi tahunnya jadi aja ya. Taunya jadi aja. Jadi aku seperti orang biasa setelah syuting. Jadi kayak nunggu aja tuh project gitu kan. Jadi aku benar-benar penasaran dengan teasernya. Teaser hari Hamin 3, Min 2, Min 1 gitu. Sampai vokalnya pun full vokalnya aku nggak dikirimin, aku nggak dikasih tahu gitu. Jadi benar-benar begitu pas. eksklusif. Ya begitu pas pertama kali ngeliat. Pas pertama ngeliat kayak dia. Wah, itu aku langsung
Iya, aku langsung bikin cepat. Waktu itu aku mau ada konser sama Mas Dwiki Darmawan. Oke. Posisinya di ada salah satu stasiun TV dan itu sudah mau giliran aku nyanyi gitu kan. Wah. Dua disuruh prepare Parah, di belakang stage kan. Iya, gelisah dong ya. Iya, terus aku bilang, aduh nggak bisa nih, ini gimana nih, udah mau tayang gitu. Udah gitu kan penayangannya mundur, karena Oke. di sana itu ada yang harus Kak Alfi selesaikan di video itu, harus dalam editing. Wah, kita langsung kayak, aduh gimana ini, gitu kan. Nggak, aku bilang, aku harus tunggu Wonderland Indonesia gitu. Jadi di saat itu juga aku langsung ke satu ruangan, aku taruh HP-nya gitu kan, otomatis aja gitu, aku taruh HP-nya, udah reaction sambil nonton video. Udah diam. Ini udah mulai. Terus langsung kayak, oh my god, gitu. Senang banget. Wah gila, bukan Bangga, seneng terharu. lagi, bukan seneng. Perasaanmu apa waktu melihat pertama kali? Wah gila sih, kayak udah nggak bisa ngomong, nangis pun aku udah nggak bisa karena emang harus show kan, iya. aku harus tahan nih. Saking bangganya ya. Saking bangganya gitu. Nah kalau misalnya penasaran, lihat aja di YouTube aku, Novia Bahmit. Aku bikin behind the scene Novia, video Novia reaction. Iya. Siapa orang pertama setelah ngeliat itu, setelah nyanyi sama Mas Dwiki, orang yang kamu kasih tahu? Ini udah keluar loh. Ini udah di YouTube loh. Yang Wonderland. Oh. Siapa yang dikasih tahu pertama kali? Coach Arman Maulana kalau nggak salah. Aku bilang Coach Arman, ada Kak Ihsan Tarore, terus ada Kak Abdul juga di situ, Nuka. Itu karena aku posisinya lagi sama mereka juga kan. Shownya bareng sama mereka. Oke, pasti itu keren banget dari teasernya aja udah gila banget, kita udah pasti nonton sih gitu. Jadi di saat itu juga ya aku bilang gitu sama Pak Satpam aja, aku bilang, Pak jangan lupa nonton Wonderland Indonesia ya gitu. Semuanya aku bilangin, sumpah aku ke toilet aja, Bu udah nonton Wonderland Indonesia belum? Nonton sekarang gitu. Semua orang yang ditemui di jalan juga Kayaknya aku udah nggak punya malu deh, saking bangganya sama project itu. Iya. Iya kan, untuk apa malu kan? Kayak setiap aku ketemu sama orang gitu kan, orang nyapa, langsung aja aku udah nonton Wonderland belum gitu. Iya, saya udah nonton. Yang Oke, top bagus. itu. Iya. Alhamdulillah. Nah, terus setelah Wonderland ini, mereka puas sama performamu di video ini, si Mas Revi? Siapa? Kak? Iya. Kenapa? Gimana? Mereka puas dengan performamu di video itu, yang Kak Revinya nih? Iya pastinya, nggak tahu ya dari mereka. Maksudnya aku kan nggak nanya personal, tapi mereka sangat-sangat senang. Sangat senang ya? Sangat-sangat senang. Semoga ada proyek lain ya? Amin, semoga ada Wonderland Indonesia lagi. yang kedua Iya. Dan masih repeat order akunya. Semoga setiap tahun ada Wonderland Indonesia. Wow, amin. Tapi yang paling penting, Wonderland Indonesia pasti insya Allah ada lagi kan ke depan. Orang selalu ingat kamu, karena kamu yang pertama. Oh. Iya kan? Iya kan? Wonderland selalu ingat Jadi yang pertama. terharu. Begitu yang kedua pasti ada, wah kayaknya bagus yang lama. Ya semoga aja ya Kak Afi masih repeat order sama aku ya. Biasanya orang repeat order karena emang artisnya juga tidak ngerepotin ya. Nggak tahu, mungkin karena aku anak dari desa, lahir dari desa, dan mungkin sudah menyatu dengan alam juga ya ketika syuting. Jadi aku enjoy aja sih. Iya. Dan kamu tuh pas sekarang kamu udah ada semua video yang ada di seluruh dunia. Iya. Tanggapanmu gimana? Ya aku bangga sekali gitu. Aku nontonin tuh dari awal sampai habis. Dan semua reaction dari orang-orang luar tuh mereka selalu bilang sampai nangis. I wanna go to Indonesia, I wanna see Indonesia gitu, kayak pengen gitu ngelihat kekayaan di Indonesia yang begitu beragam gitu loh. Gitu. Satu tempat doang. Itu pengambilan gambar semuanya di mana? Di Bali. Di Bali di daerah Ubud. Daerah Ubud. Iya. Oke. Menunjang banget sih ya lokasinya ya. Mereka tuh maksimalin tempat sih, karena banyak orang yang mikir itu adalah syuting di studio terus diedit belakangnya, tapi itu tuh benar-benar real semua. Novia, momen terbaik atau golden moment yang waktu kamu syuting itu apa? Syuting Wonderland Indonesia itu. Kan 4 hari tuh. Iya. Mungkin ada yang saat-saat yang membuat kamu nggak bisa melupakan. Semuanya ya. Berarti memang sangat karena berarti setiap ya. scene itu, setiap kostum itu tuh
punya ceritanya masing-masing gitu loh. Jadi sulit untuk dilupakan gitu. Dan keseruannya itu apa ya, aku syuting tapi berasa kayak holiday aja gitu, dengan pemandangan yang indah, dengan suasana yang tenang gitu. Jadi aku sambil healing juga sih. Gitu. Healing dari ghosting tadi. Tapi yang membuat kamu tuh di situ yang paling susah untuk melakukannya itu apa? Yang susah? Untuk adegan syuting itu mungkin salah satu tadi yang berat tadi yang berat ya dari Kalimantan. Sebenarnya semuanya berat. Terus yang paling pusing sebenarnya ada dari Bali juga, ada yang dari Riau, karena itu kan aku rambutnya disasak terus ditusuk gitu kan, jadi itunya otomatis nggak bisa dicopot gitu, jadi aku harus tunggu sampai selesai syuting. Jadi ya cuma diangkat-angkat aja gitu. Ada juga yang di foto aku di Instagram aku posting yang benar-benar aku sampai nunduk kayak gini terus dipegangin kepala aku, terus saking pusingnya gitu. Jadi itu sih apa yang paling sulit. Yang paling sulit lagi itu ada di video si patokaan yang pakai merah. Itu kan harusnya aku naik di atas batu, kayak ngelangkah di atas batu. Nah di belakangnya aku tuh jurang gitu. Jadi juga ya. Jadi aku tuh susah untuk melangkah karena ininya panjang dan ketat gitu. Jadi akhirnya di scene itu ditiadakan. Jadinya aku cuman jalan lurus doang kan, si patokaan itu yang sayang si patokaan. Harusnya aku timbul dari batu situ. Mestinya gitu. ya? Mestinya. Novia, aku itu pengen ini agak lebih personal ya. Novia itu anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Nomor berapa? Kedua. Bokap nyokap asli Bolaang Mongondo. Iya. Dari kecil juga kita sebenarnya udah sering dengar namanya dari Sulawesi Utara ya. Manado atau mana itu namanya? Kalau Bolaang Mongondo. Bolaang Mongondo itu kabupaten yang terletak di Manado sana. Oh, di Manado ya. Oh. Di Sulawesi Utara. Aku sempat search. Itu antara kan Bahmit ya. Sama Bahdim itu memang ini. Masih saudara iya. Dan benar, kamu itu masih sepupuan sama Irfan Bahdim. Masih ya. Belum pernah ketemu. Tapi aku belum pernah ketemu sama Kak Irfan. Cuman udah saling tahu, cuman belum pernah ketemu gitu. Udah saling tahu. Gitu. Gimana kalau suatu ketika kamu ketemu, apa yang akan kamu lakukan nih? Sama Kak Irfan, sama istrinya ya? Iya. Kayaknya salah satu keluarga yang seru juga ya. Pernah ngeliat nggak medsosnya mereka? Ya pasti yang seru banget ya. Lah. Workout terus ya. Iya, pokoknya kegiatannya workout, healthy food, makanan yang sehat, kegiatan-kegiatan mereka gitu. Terus. Dan jadi kalian udah saling tahu sebetulnya. Udah saling tahu. Semoga suatu ketika ketemu ya. Iya, bisa bertemu dan main bola bareng. Kamu main bola iya, ajarin dong beberapa teknik dong. Iya betul. Dan kamu di sana ada pelatih juga. Ini di Jakarta ya? Main di Jakarta, jadi aku ngikut klub aja gitu. Celebrity FC, terus Celebrity FC itu kan ada Bang Dika, Milon, dan banyak lagi lah. Iya betul. Posisinya apa? Gelandangan kiri atau gelandangan kanan? Oh bisa dua-duanya. Saya kiri, winger, middle. Aku melihat di Instagram cara bola. Udah bener ya? Bener, karena aku juga dulu kan main bola. Oh gitu. Tarkam lah ya. Enggak sih, dia pernah Persija loh dia. Serius? Nah, dia pernah main. Tarkam lah. Nah, kamu tidak takut kamu takut cedera. Enggak takut dong, karena mereka juga tahu batas kan biasanya kalau cowok main sama kita. Tapi ada juga beberapa yang memang mereka main kasar sama kamu cewek didorong gitu. Cuman ketika mereka main kasar, pasti yang kepala di klub itu tuh langsung kayak udah nggak pakai dia lagi gitu, kayak karena dia tidak bisa menghargai yang lain juga gitu. Cuman sebenarnya aku sih it's okay aja ya, maksudnya main serius gitu nggak apa-apa gitu, karena aku juga bisa kontrol diri aku sendiri kan. Ketika aku harus forsir, ketika aku harus memang kuda-kudanya harus kuat gitu, ya aku sudah siap dengan itu gitu. Jadi sebenarnya aku ngikut kayak gitu tuh untuk ngelatih nafas aku biar kuat untuk nyanyi ya. Dan juga untuk fisik aku sebenarnya gitu. Betul sih, ada relevansinya. Dan kita misalnya kan harus cari sesuatu yang memotivasi kita, jadi kayak semangat buat kita ngelakuinnya. Kayak misalnya olahraga di rumah kan sometimes boring ya, kayak sendiri ya sendiri gitu. Jadi
apa ya yang maksudnya biar kita semangat buat ngelakuinnya. Nah, itu adalah salah satu hobi aku gitu. Kenapa nggak ikut Buana Putri? Udah pernah. Nasional? Oh enggak, kalau misalnya nasional enggak. Bola putri kan, cobain belum bola waria. Nanti dipoto. Jadi ya memang putri juga ada ya, tapi ya gini, selain melatih tadi nafas, juga membentuk badan juga bisa. Pembentukan bisa. Betul. Udah lama nggak bentuk Iya, badan. lihat dia kan masih slim banget kan Novia. Si Rata ya. Si Kalau ini Rata. six pack, kalau itu one pack. Novia, kamu bintangnya Capricorn. seorang Novia Bahmit itu orangnya seperti apa? Apa ya? Pemarah Enggak. atau friendly, sensitif, friendly. Kayak misalnya masuk sama siapa aja. Kalau misalnya ada masalah ya try to apa ya, don't care sih, kayak maksudnya kayak kalau misalnya ada Cuek gitu. cuek maksudnya nggak cuek yang Nggak terlalu dipikirin. iya, kalau yang sensitif buat aku yang bikin aku stres ya aku nggak mau ngurusin itu gitu loh. Oke. Karena mengganggu ya. Iya, mengganggu diri aku juga, ngapain juga aku harus mikirin kayak gitu kan. Terus maksudnya ya fokus berkarya sih. Bagus berkarya. Fokus berkarya. Stres paling gampang ngeluarin stres itu kan bola. Iya, betul. Sambil teriak-teriak menendang yang kenceng-kenceng ya. Apalagi stres mikirin cowok, tendang bolanya kan. Bisa tendang langsung tonjok. Nah, sekarang kan udah sangat dikenal nih, apalagi sebetulnya sejak di Indonesian Idol pasti dikenal banget, apalagi proyek ini meledak gitu ya. Ini makin banyak ini dong, makin banyak tawaran manggung. Alhamdulillah. Iya. Cuman kan karena lagi pandemi kayak gini, jadi ya banyak kan by online. By online gitu. ya? Heeh. Cuman ada juga yang tapping. Tapping Iya, ada ya. Tapping ada. Untuk TV biasanya ada yang tapping, ada yang live gitu. Tapi Novia memang akan menjalani semua ya, nyobain semuanya Nyobain hal ya. semua ya. Dari semua hal apa yang paling enak? Kan film udah coba, Iya. nyanyi dan lain-lain. Iya pasti nyanyi dong. Nyanyi ya, yang utama ya, Iya. mainnya lah Iya. nyanyi ya. Oke, yuk Mas Bambang ada lagi? Pas kemarin tuh ini kan semua ditarik Pak nggak nyebut apa biarin lah. Itu kamu untuk menyikapin itu kan itu kan padat tuh jadwal. Kamu seperti apa ini? Ngatur waktunya ya. Pasti kan setelah itu pasti kan kerangkring Iya. minta kan. Iya, pastinya apa sih itu urusan manajer aku sih. Jadi Ini Mbak sebenarnya Dian ya? iya, urusannya Mbak Dian. Tinggal datang aja ya. Iya, maksudnya dia yang ngatur. Kamu Nggak rewel ya? Nggak rewel. Enggak. Jadi jalan terus gitu. iya, pokoknya hajar aja terus. Hajar Aku terus. bilang, "Mbak, pokoknya kalau ada acara apa, ambil Sikat. saja gitu, sikat gitu kan." Tapi yang ngatur jadwal itu memang si Mbak Diannya. Kalau misalnya hari ini banyak acara, ya yang lain di hold untuk yang next gitu. oke. Jadi dia benar-benar kayak ngatur jadwalnya itu, timingnya, kita dari tempat ini ke sana itu estimasinya berapa. Jadi misalnya biar nggak telat atau apa gitu kan. Jadi itu benar-benar sudah diatur gitu. Dan yang penting yang harus aku perhatikan dari diri aku sendiri, ya jaga stamina, jaga istirahat, tetap makan yang sehat ya kan, olahraga gitu. Jadi biar kuat kalau misalnya dari satu acara ke acara yang lain gitu. Kamu merasa capek ya? Merasa boring ya? Boring sih enggak ya, enggak. Cuman kata ya, mungkin ada satu titik yang aku mungkin merasa capek ya, tapi Capek fisik ya. capek fisik gitu, capek hati juga. Capek hati. Kalau capek hati biasanya berhubungan sama laki-laki. Ya tapi ya mau gimana lagi, memang ini adalah hidup aku gitu yang harus aku jalani. Kalau misalnya pun aku capek, aku harus ingat kenapa aku memulainya gitu. Konsekuensi ya ini. Betul gitu. Tapi mungkin rasa capek itu berkurang kalau ngobrol sama pacar. Punya pacar nggak ya? Pastinya banyak yang ngasih. Tuh pacar aku tuh. Ya ganggu dulu kameranya ya. Jadi sekarang lagi ini Single. Apa? single atau nanti kalau ngomong single banyak yang Ini udah mulai ke personal nih. itu dia datang itu dia. Dia jangan yang personal nanti malah nyusahin hidupnya dia juga. Siapa maksudnya? Ntar netizen nanya, siapa itu yang di belakang kamera? Nah itu namanya Mas Bima ya. Jadi Iya. dia harus dijelasin nanti Iya. salah paham. Ya.
masih Oh ya, adalah enggak gini. Idolamu di entertainment bisnis Indonesia itu siapa sih? Indonesia. Ya, penyanyi atau Agnesmo, Agnesmo ya. terus Ko Canggun, Santri Kotak. Lanjut, Pak. Dan dulu aku memang suka nyanyi lagu rock. Oh, lagu rock. That's why kenapa aku selalu suka ngehit nada-nada tinggi. Mungkin dari situ. Luar Beyonce, Beyonce, Dua Lipa, terus Rihanna. Shakira, Beyonce, Shakira. Mas Dora, pembicaraan yang menarik ya Bang ya. Jadi Novia emang orangnya sangat menyenangkan dan apa adanya, enggak jaga image. Harus apa adanya. Jadi sekarang aku udah punya project Nona juga. Jadi Nona. kita adalah Nona cewek. ini apa nih? Project tiga cewek dari timur. Oh, oke. Jadi kita punya curly hair, rambut yang keriting dan juga kulit yang kayak gini. Siapa kita aja? ngeluarin aku, Noella, Noella dan juga ada Nikita anak The Voice gitu. Jadi kita ngeluarin single itu sebenarnya lagu dari AB3 yang dibuat langsung sama almarhum Glenn Fredly. Oh, oke. Dan di recycle lagi sama kita gitu. Jadi kita mau jadiin trio. Kita sudah keluarin lagunya, tinggal video klipnya. Oh. Gitu. Nah, judulnya Apa Adanya, bukan Ada Apanya. Oh, apa adanya biar ada apa adanya ya? Iya, apa adanya, bukan ada apanya. Bukan ada apanya. Jadi 3 ya, namanya Nona. Nona. Emang Nona Novia itu memang menyenangkan ya. Tapi tidak pernah ribet. Iya, pembicaraan menarik. Novia, thank you banget ya. Terima kasih banyak.